Apakah saya terlalu sibuk untuk menunjukkan belas kasih Tuhan? Ini adalah pertanyaan renungan kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Apakah kamu tahu kisah yang diberkati Giuseppe Toniolo, pria yang memilih untuk menyeberang jalan demi membantu? Dia tidak mengenakan jubah pastor atau berkhotbah dari mimbar. Dia adalah seorang suami, seorang ayah, seorang profesor, dan ekonom. Namun hidupnya menjadi khotbah yang hidup menjadi tanggapan harian bacaan Injil. Orang Samaria yang baik hati. Banyak yang berjalan melewati orang yang menderita, disibukkan oleh tugas atau ketakutan. Namun Toniolo memilih untuk berhenti sejenak. Dia menyeberangi jalan bukan hanya dengan perasaan, tetapi dengan keyakinan yang mendalam dan tindakan nyata. Dia percaya bahwa kekudusan bukan hanya berasa di gereja, tapi di ruang kelas, ruang sidang, tempat kerja, dan meja makan. Dia memimpikan dunia di mana kasih berarti tanggung jawab, dan iman tidak pernah terlepas dari kehidupan. Salah satu contoh paling jelas adalah ketika terjadi eksploitasi pekerja pabrik di Treviso. Bukannya tetap diam seperti banyak rekan-rekannya, Toniolo menggunakan pengaruhnya untuk mendorong upah yang adil, hari istirahat, dan perlindungan tenaga kerja. Dia tidak melakukannya untuk mendapatkan popularitas atau kekuatan. Dia melakukannya karena Injil. Dia percaya bahwa mengasihi sesama harus dijalani dalam keseharian kita. Bukan hanya berbisik dalam doa pribadi. Dan sambil membela keadilan, dia tidak pernah melupakan misi pertamanya, keluarganya. Dia memimpin doa malam bersama anak-anaknya, merawat istrinya yang sakit dengan penuh kasih, dan membesarkan keluarganya dalam semangat rahmat dan pelayanan. Kesaksiannya sangatlah sejalan kehidupan publik dan pribadi yang dijalin bersama dengan iman. Hari ini, yang diberkati Toniolo berbicara kepada kita semua para pekerja yang sibuk, pelajar, orang tua, bahkan skeptis. Dia mengingatkan kita bahwa kekudusan tidak hanya untuk yang sempurna, tapi untuk yang setia. Bagi mereka yang berani mengasihi walau menyakitkan dan melayani di saat sulit. Tapi Tuhan selalu menyediakan walau dalam keadaan sesulit apapun. Walau Anda sedang menjalankan bisnis, merawat anak, atau berdiri di persimpangan moral, Anda pun diundang untuk menyeberang jalan, untuk melihat yang terluka di sekitarmu, untuk bertindak dengan belas kasih, dan untuk membangun dunia di mana kasih lebih dari sekedar perasaan, tapi adalah pilihan. Seperti yang pernah ditulis Toniolo, ekonomi yang dijalani dengan benar adalah kewajiban agama, salah satu keadilan dan bentuk mengasihi sesama kita. Semoga kita meneladani keberanian dan keyakinannya dengan kata-kata sederhana namun kuat ini. Saya tidak akan pernah terlalu sibuk untuk menunjukkan belas kasih Tuhan. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengundang kita untuk menyeberang jalan, untuk membantu seperti orang Samaria yang baik hati. Seorang pria dipukuli dan ditinggalkan di pinggir jalan. Dua orang religius melihatnya, tapi berjalan melewatinya, terlalu disibukkan dengan tugas mereka. Hanya satu orang Samaria, orang asing dan orang luar memilih untuk berhenti. Dia menyeberangi jalan, memandang dengan belas kasih, berhenti, mendekati pria itu, dan menanggapi rasa sakit pria itu dengan belas kasih dan tindakan. Yesus meminta kita untuk melakukan hal yang sama. Menjalani iman tidak hanya dengan dirasakan, tetapi dengan dijalani. Seperti orang Samaria yang baik hati dan seperti diberkati Giuseppe Toniolo, seorang suami, ayah, dan ekonom yang menyeberangi jalan, tak hanya sekali, tapi setiap hari dengan keyakinan Injil dan kasih dalam tindakan. Kita menyeberangi jalan ketika kita tidak hanya merasa menyesal, tapi kita melakukan sesuatu. Tidak menunggu orang lain, kita melangkah maju. Membantu bahkan ketika itu bukan tugas kita karena itu panggilan kita. Saya tidak akan pernah terlalu sibuk untuk menunjukkan belas kasih Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah mengasihi kami tanpa syarat.
karena menderita wafat di atas kayu salib, karena kebangkitan dan kenaikan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau tahu ketidaksempurnaan kami, kegagalan kami, kelemahan dan dosa kami. Tapi Engkau juga melihat keinginan kami untuk mengikuti-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Isilah hati kami dengan rahmat-Mu, kedamaian-Mu dan belas kasih-Mu. Pulihkanlah kami dan ubahlah kami seperti yang Kamu lakukan dengan diberkati Giuseppe Toniolo, yang memilih menyeberang jalan untuk membantu seperti orang Samaria yang baik hati. Saya tidak akan pernah terlalu sibuk untuk menunjukkan belas kasih Tuhan. Berhembuslah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar segala pikiranku kudus. Bertindaklah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar pekerjaanku juga kudus. Pikatlah hatiku, ya Roh Kudus, agar aku hanya mencintai yang kudus. Kuatkanlah aku, ya Roh Kudus, agar aku memperjuangkan segala yang kudus. Jagalah aku, ya Roh Kudus, agar aku selalu kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda. Tuhan memberkati iman Katolik kita dan Couples for Christ.